Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Ivan, yang pada kali ini di Instagram Live KPP Madya Palembang. Di sesi yang kedua, kami akan tetap membawakan tema yang sama, yaitu terkait pemadanan NIK dan NPWP, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh dua narasumber kita pada siang hari ini yang akan kita segera perkenalkan. Jadi memang validasi NIK NPWP sedang menjadi topik yang hangat terakhir kali ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian sudah banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara melakukan validasi NIK NPWP itu. Bahkan penamaannya pun agak berbeda-beda ya kawan pajak. Ada yang bilang pemadanan, ada yang bilang validasi, ada yang bilang integrasi. Tapi mungkin pada intinya yaitu lebih ke bagaimana proses peralihan NIK itu menjadi NPWP supaya bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kita semua selaku wajib pajak orang pribadi harus segera melakukannya ya kawan pajak. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan segera memulai acara. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memberi pantun dulu ya, supaya lebih semangat. Untuk sekarang sudah ada 10 kawan pajak yang sudah nonton. Oke. Air laut asin bergaram, garam dimakan bersama rujak. Bersua lagi di Pajak Madya Palembang Instagram untuk berbincang santai soal pajak. Oke, baik, kita akan off video sejenak untuk memberikan kesempatan narasumber kita bersiap-siap ya. Oke, kembali lagi kawan pajak bersama kami bertiga. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber dari yang paling kanan ya. Iya, paling ganteng juga. Iya. Jadi narasumber kita yang paling kanan ini adalah Bapak Supratman. Tapi jangan panggil Bapak kali ya, biar aku panggil Kak Cecep aja. Panggil udah Cecep. Ya, udah Cecep. Jadi kebetulan Pak Supratman ini berasal dari Sumatera Barat ya Pak ya. Kita panggil udah Cecep saja ya. Gimana udah Cecep? Sehat siang ini? Alhamdulillah sehat. Perut sudah kenyang, tenaga sudah full untuk ketemu teman-teman pajak semua di IG Live kita siang ini. Alhamdulillah, tentunya udah Cecep udah siap memberikan informasi terkait pemadanan NIK NPWP ya, udah Cecep ya. Siap. Oke. Yang berikutnya yang sudah tidak asing lagi di kancah edukasi perpajakan KPP Madya Palembang, yaitu awalnya mungkin Bapak Yuli Kurniawan. Gimana Pak Yuli? Atau jangan panggil Bapak kali ya, panggil Kak aja ya. Kak. Terlalu muda. Oh iya, Mas Yuli ya. Gimana kabarnya Mas Yuli Kurniawan? Sehat Mas Ivan. Oke. Gimana udah siap memberikan informasi terkait validasi ini NPWP ini? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di siang hari ini bisa memberi pencerahan kepada teman pajak sekalian bahwa tadi pagi sudah teman tim 1 yang melakukan IG Live ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada masih keraguan-keraguan terkait validasi NIK dan NPWP, mungkin bisa ikut IG Live kita kali ini Pak Ivan. Sesi siang ya Pak. Sesi siang, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Udah Cecep ya. Baik, terima kasih. Demikian perkenalan narasumber kita pada siang hari ini. Dan tentu saja kawan pajak, mungkin kawan pajak mungkin sudah ada ya mendapatkan email dari Direktorat Jenderal Pajak terkait himbauan untuk melakukan pemadanan NIK NPWP, tetapi mungkin masih bingung bagaimana caranya. Nah, itulah tujuan kita siang ini. Kita akan menginformasikan kepada kawan pajak semua supaya pemadanan NIK NPWP kawan pajak sekalian menjadi tuntas setuntas-tuntasnya ya. Betul sekali. Oke. Suara kita terdengar kan? Oke, rupanya sepertinya terdengar.
kita langsung saja ya mungkin ya. Sebenarnya pastikan setiap kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak itu kan pasti ada latar belakangnya lah, yang atau ada sesuatu yang menjadi latar belakang kenapa terbitnya ketentuan mengenai validasi NIK NPWP ini. Mungkin pertama-tama saya akan ke Mas Yuli dulu deh. Jadi Mas Yuli, apa sih singkatnya latar belakang DJP meminta kita untuk melakukan pemadanan NIK NPWP? Ya, sebenarnya pemadanan NIK dan NPWP ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana di dalam undang-undang tersebut diatur dan diamanahkan bahwa akan ada satu kesatuan single identification number dari NPWP yang diubah, NIK yang akan diubah menjadi NPWP. Setelah itu juga ada lanjutannya nih terkait pelaksanaan Undang-Undang APP tadi, diatur dalam PNK 112 tahun 2022. Nah, jadi memang ini amanah undang-undang dan ketentuan peraturan yang mengamanahkan kita untuk melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Itu Mas. Nah, kan kawan pajak di rumah pasti bertanya-tanya nih Mas Yuli. Sebenarnya kenapa itu harus dipadankan? Tujuannya sih apa sih sebenarnya DJP ini? Iya, yang pertama tujuannya itu adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dan penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi WP orang pribadi. Yang kedua, pemerintah kayaknya mulai lagi nih Mas Ivan terkait program single identification number yang dulu pernah ada, yang pernah mau digalakan itu kan ya. Dulu banget itu Mas. Jadi sebenarnya lebih mempermudah wajib pajak ketika melakukan aktivitas perpajakan, karena mereka tidak perlu lagi hafal nomor-nomor yang banyak, nomor NPWP harus hafal, terus nomor SIM mungkin harus hafal kayak gitu. Mungkin ini adalah langkah awal di mana satu nomor bisa digunakan untuk berbagai aktivitas dan terkait dengan mungkin pelayanan administrasi pemerintahan. Mungkin dimulai dari NIK dan NPWP ini. Kelanjutannya mungkin ada nanti Mas Ivan ke depannya dengan instansi yang lain. Itu kawan pajak, kata kuncinya mempermudah. Jadi DJP ini semaksimal mungkin ingin mempermudah wajib pajak yang terdaftar, yang sudah mendaftar untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi DJP ini memang terus berbenah ya Mas Yuli ya. Per 1 Januari 2024, NPWP yang dimiliki sudah padan dengan NIK. NIK-nya itu sudah menjadi NPWP. NIK-nya dapat digunakan sebagai NPWP. 1 Januari 2024. Oh, kurang lebih hampir setahun ya. Kurang dari setahun ya Mas. Kurang dari setahun kita diberi kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK NPWP tadi Mas Yuli ya. Nah, sekarang kan tadi kita bicara mengenai latar belakang, tujuan dari pemadanan NIK NPWP. Nah, dalam hal ini siapa saja yang perlu melakukan pemadanan tadi? Nah, kita beralih ke Uda Cecer nih. Oke. Gimana Uda Cecer? Siapa aja sih yang perlu melakukan pemadanan ini? Terima kasih Kak Ivan. Jadi mungkin kita kelompokkan dulu ya Kak Ivan ya. Wajib pajak itu kalau saya senangnya mengelompokkan dua wajib pajak. Ada wajib pajak orang pribadi atau biasa disebut WPOP, kemudian ada wajib pajak badan. Nah, tapi di dalam wajib pajak badan ini ada wajib pajak instansi pemerintah. Nah, siapa yang harus melakukan pemadanan ini, validasi ini? Semuanya, kecuali bagi wajib pajak yang NPWP-nya statusnya DE. DE itu kalau di kita statusnya delete. Hapus ya. Dihapus. Jadi iya di sini. Jadi nanti kan wajib pajak itu ada yang statusnya normal NPWP-nya, ada yang delete DE tadi, dan ada yang non efektif. Nah, mungkin nanti teman-teman wajib pajak semua kalau status NPWP-nya normal nggak pasti harus melakukan validasi.
untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian mungkin yang ragu-ragu nanti yang statusnya NE. NE ya. Nah, yang statusnya NE pun itu wajib melakukan tetap pemadanan. ya? Tetap harus melakukan pemadanan NIK dengan NPWP-nya. Oke, itu kawan pajak. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin saat ini status NPWP-nya NE atau non efektif tadi, itu tetap harus melakukan ya, wajib ya hukumnya ya. Jadi nanti kan sebagai informasi memang DJP ini sedang mempersiapkan satu sistem informasi kita kembali beralih ke Mas Yuli nih. Di Mas Yuli, data apa aja sih yang kita itu harus padankan? Ya, kita pertama seperti apa yang tadi Mas udah Cecep bilang ya, Mas Ivan ya. Kita fokus ke orang pribadi dulu kan, untuk validasi NIK dan NPWP sampai dengan paling tidak sampai dengan CITAS tadi, mulai beroperasi, maka kita fokus ke orang pribadi dulu. Nah, data yang perlu divalidasi oleh orang pribadi adalah pertama data utamanya. Data utama itu berupa nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, dan tempat lahir. 4 jadi ya? Iya, Mas Yuli ya? 4. Yang kedua adalah HP dan alamat email. Nah, lalu susunan keluarga. Dan satu lagi klasifikasi lapangan usaha yang kita kenal sebagai clue. Jadi mungkin nanti DJP ini beri kesempatan kepada wajib pajak sebenarnya usaha kita tuh apa gitu, sehingga kita lebih bisa menyesuaikan clue yang ada dengan penghasilan yang kita peroleh saat ini. Kalau misalnya memang wajib pajak adalah pegawai negeri sipil, clue-nya yang kerja pegawai swasta bisa diambil jadi pegawai negeri sipil seperti itu. Nah, oke. Cukup Mas? Cukup. Oke. Kayaknya itu aja. Jadi yang sudah disampaikan Mas Yuli sebelumnya ya, kita itu diberi kesempatan untuk memadankan NIK NPWP kita sampai dengan 31 Desember 2023 ya. Iya, jadi per 1 Januari 2024 itu untuk administrasi perpajakan ataupun login ke DJP Online sudah menggunakan NIK atau NPWP 15 digit ya. Nah, berarti kan kalau kita harus memadankan NIK NPWP, berarti kan ada konsekuensinya juga ya kalau kita tidak melakukan itu. Apa itu Mas Yuli konsekuensinya yang kita dapatkan kalau kita seperti yang diatur di PMK 112 tahun 2022 per 1 Januari 2024 semua sistem administrasi perpajakan itu menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP. Lalu untuk yang orang pribadi ada 16 digit NPWP dengan penambahan 0 di depan badan ya. Yang badan ada 16 digit NPWP dengan penambahan 0 di depannya. Jadi ketika per 1 Januari 2024 wajib pajak dalam hal ini belum melakukan validasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP, maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya mungkin akan terganggu Mas Ivan. Karena sistem yang ada di setting sesuai dengan 16 digit NIK seperti itu. Jadi gitu ya kawan pajak, jangan sampai nggak melakukan validasi ya. Jadi walaupun memang periode waktunya masih cukup panjang, segera saja lakukan. Jadi kami sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak menghimbau ke kawan pajak semua
semua. Jadi kenalannya kawan pajak, mungkin bosnya kawan pajak, rekan makan siangnya kawan pajak yang sudah punya NPWP, segera lakukan pemadanan NIK NPWP. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana ketentuannya, siapa saja, untuk apa. Nah, sekarang mungkin kawan pajak masih bertanya-tanya bagaimana caranya untuk melakukan pemadanan NPWP itu. Nah, mungkin sebagai siklat info juga, kenapa tadi ditambahkan 0 di depan ya Mas Uli? Karena ternyata NIK itu 16 digit, NPWP tambah 0 jadi 16 digit juga. Ini cocokologi. Kita langsung beralih. Gimana? Udah cek cara memadankan NIK NPWP itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kawan pajak sekalian itu gimana? Oke, terima kasih Pak. Atau mungkin ada videonya kali nanti? Ya, nanti kita putarkan videonya. Oke. Jadi secara ketentuannya pemadanan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dengan menyampaikan langsung surat permohonan pemadanannya ke KPP atau datang langsung ke KPP, dan yang paling kita dorong wajib pajak untuk melakukan adalah melakukan validasi melalui aplikasi DJP online. Karena ini yang paling mudah. Paling mudah kenapa? Teman-teman pajak semua sebagai wajib pajak itu pasti sudah terbiasa dengan DJP online. Selama ini untuk melaporkan SPT tahunan itu pasti menggunakan DJP online. Nah, untuk orang pribadi itu bisa langsung menuju menu profil di DJP online. Nah, di sana nanti teman-teman wajib pajak bisa melakukan validasi di halaman profil itu, Pak. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh kita lihat videonya. Kita lihat video berikutnya. Tunggu sebentar. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika
Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik ubah profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol Edit berlogo pensil pada tab Aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol Validasi. Klik Ubah Data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Input dengan benar, klik tombol ubah. Oke, demikian kawan pajak video tutorial bagaimana langkah-langkah pemadanan NIK NPWP. Jangan takut kawan pajak, apabila masih ingin mengakses video tadi, bisa diakses di Linktree KPP Madya Palembang yang sudah tertaut di bio Instagram KPP Pajak Madya Palembang ini. Nanti langsung kunjungi saja. Di sana ada informasi terkait bagaimana cara melakukan pemadanan NIK NPWP, ada artikel terkait pemadanan NIK NPWP maupun video tutorial tadi. Dan kawan pajak juga bisa berkonsultasi langsung dengan penyuluh pajak pajak KPP Madya Palembang terkait apa saja informasi mengenai pemadanan NIK NPWP tadi. Oke, kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sudah masuk sesi tanya jawab ya. Jadi kawan pajak yang ada di mana saja yang sedang menonton, boleh kalau mau ada yang ditanyakan terkait pemadanan NIK NPWP ini. Sambil menunggu pertanyaan dari kawan pajak, kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang memang cukup sering ditanyakan mengenai pemadanan NIK NPWP. Oke, ada pertanyaannya. Oke, kita langsung baca pertanyaan dari chat live Instagram dulu ya, dari Bapak RS Amin BS. Mohon maaf Bapak Atribu kalau ada kesalahan penyebutan nama. Jadi beliau bertanya, status di profil saya untuk status validitas data KLU ada keterangan perlu dimutakhirkan. Di bawahnya saya sudah isi pekerjaan sebagai pegawai swasta. Yang perlu dimutakhirkan itu maksudnya apa saja ya? Oke, ini siapa yang mau jawab nih? Boleh? Disuit dulu kali ya? Ya, mungkin bisa saya coba jawab untuk Pak RS Amin
strip BNS ini. Mungkin bisa dilihat lagi Pak, karena di data yang harus dimutakhirkan di proses validasi NIK menjadi NPWP ini ada beberapa. Selain clue yang berupa pekerjaan, ada juga data utama berupa NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir. Selain itu juga perlu diupdate HP dan email serta susunan keluarga. Apakah di antara data-data tersebut memang sudah dilakukan update atau dimutakhirkan oleh Pak Amin dalam hal ini? Kalau memang semua data tersebut sudah diupdate, kemungkinan besar akan ada notifikasinya lagi dari DJP Online, apa aja yang kurang untuk dimutakhirkan. Oke, seperti itu Mas Iwan. Oke, terima kasih Mas Yuli atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak RS Amin bisa ini Pak ya atas jawaban dari Mas Yuli. Baik, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Sambil menunggu kita cek pertanyaan yang sudah kita catat sebelumnya, yaitu mungkin ke ini deh, ke Mas Cecep ya. Ya. Mas Cecep, udah Cecep ya. Jadi di sini ada yang sudah kita catat pertanyaannya, udah Cecep. Nah, jadi apakah semua warga yang telah memiliki NIK diwajibkan untuk validasi NIK sebagai NPWP? Jadi kayaknya ini semua warga berarti ya, nggak cuma penduduk asli gitu mungkin. Gimana udah Cecep? Iya, sejalan dengan yang apa tadi saya jelaskan juga, bahwasannya seluruh yang memiliki NPWP kecuali yang statusnya DE ya. DE. Jadi memang ditegaskan di sini bagi warga negara yang memiliki NIK belum tentu mereka memiliki NPWP. Betul. Ya. Karena bagi warga negara yang sudah memiliki NIK itu kan syaratnya kalau nggak salah udah dewasa ya, masih dia. Iya. Berumur 17 tahun atau 18 tahun ya, 18 tahun itu udah bisa memperoleh NIK. Tapi belum tentu memiliki NPWP Pak Ivan. Oke. Jadi ditegaskan di sini bahwasannya siapa yang wajib untuk melakukan validasi ini, yaitu warga negara yang sebelum terbitnya PMK 112 tahun 2022 itu sudah memiliki nomor NPWP. Ya, bagi mereka yang wajib melakukan validasi seperti itu. Itu ya kawan pajak ya. Jadi untuk kawan pajak yang sudah punya NPWP sebelum terbitnya PMK 112 tadi, itu wajib untuk melaksanakan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, bagi kawan pajak yang sudah punya NIK tapi belum punya NPWP pada waktu PMK 112 diterbitkan, itu memang belum dapat untuk melakukan pemadanan. Bahkan login ke DJP Online pun belum bisa karena belum punya NPWP. Oke, rupanya Pak Amin ada merespon lagi. Jadi menurut Pak Amin sudah isi semua. Di halaman depan status validitas data utama keterangan valid. Oke, jadi sepertinya Pak Amin ini untuk data utama yang 4 poin tadi sudah valid ya Mas Yuli. Tanggal lahir. Tapi masih ada notifikasi ya ditampilkan ya terkait KLU tadi mungkin ya Mas Yuli, swasta ataupun mungkin data lainnya ya. Kita tampung dulu. Iya. Baik Pak Amin, mungkin kita simpan dulu pertanyaannya. Tapi yang pasti apabila masih terdapat notifikasi ataupun tanda merah lah mungkin ya di setiap pilihan data di profil DJP Online itu, Pak Amin dapat melakukan pemutakhiran sesuai dengan data yang sebenarnya. Misalnya data KK tadi, Pak Amin cukup melakukan referensi pengisiannya berdasarkan KK yang Pak Amin punya. Kalau untuk KLU tadi ya disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya yang utama Pak Amin tadi ya. Baik Pak Amin, nanti kalau memang ada jawaban tambahan dari kami akan sampaikan di akhir sesi ini ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya di chat live Instagram belum ada. Kita langsung ke Pak Yuli, Mas Yuli, saya ingin bertanya nih terkait catatan pertanyaan yang sudah saya rangkum nih. Jadi apakah dengan berlakunya NIK NPWP ini nanti
kami atau kita semua ini wajib pajak orang pribadi ini wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Maksudnya mungkin bagi yang belum punya NPWP kali ya. Udah punya NIK gitu ya. Sudah punya NIK, tapi belum punya NPWP pada saat PMK 112 ini diterbitkan. Apakah ujuk-ujuk gitu kan? Apa bahasanya ya sepanjang-panjang gitu ya. Ditagih pajaknya, disuruh lapor gitu, padahal sebelumnya belum daftar NPWP. Iya. Bagaimana Mas Yuli? Jadi kan yang kita ketahui secara umum ya Mas Ivan ya, ketika warga negara menjadi wajib pajak itu kan ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Pertama itu harus dia mendaftar. Kedua dia harus menghitung, menyetor dan melaporkan. Nah, kalau dari urgensi pertanyaan yang ada di FAQ ini kelihatannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ini kan nanti kan NIK jadi NPWP gitu kan. Apakah yang sudah punya NIK otomatis akan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan itu? Gitu kan di 2024. Maka akan selalu harus melaksanakan kewajiban perpajakan itu seperti menghitung pajaknya, melapor dan menyetorkan. Seperti itu. Kita lihat dulu Mas Ivan. Jadi kembali ke apakah subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Seperti itu. Ketika subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, maka setiap wajib pajak yang mempunyai NIK tadi mempunyai kewajiban perpajakan dalam menghitung, melapor dan menyetorkan pajak yang terutangnya. Tapi ketika subjektif dan objektifnya tidak terpenuhi, misalnya taruhlah dia di bawah PTKP, seperti itu, di bawah PTKP dan memang penghasilannya tidak memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan, dia tidak harus melakukan kewajiban perpajakan yaitu melapor, menyetor dan menghitung. Oke. Kita ini ada mungkin pertanyaan yang bisa lumayan cukup terkait Mas Yuli dengan yang baru saya tanyakan. Jadi ini lebih ke terkait pemotongan atau pemungutannya. Iya, jadi terkait aturan pemotongan atau pemungutan yang lebih besar terhadap wajib pajak itu Mas Yuli. Jadi kalau memang tidak atau belum memiliki NPWP, apakah dengan berlakunya PMK 112 ini bagi wajib pajak OP yang menunjukkan NIK atau KTP tidak dipotong lebih besar? Nah, ini sepertinya masih nyambung lah ya kayaknya ya. Iya betul. Karena NIK kan dianggap NPWP, jadi ketika punya NIK seharusnya dia nggak dipotong 20% lebih besar, asumsinya kan seperti itu ya. Jadi ketentuannya NIK tetap harus diaktifasi agar dianggap terdaftar. Jadi ketika misalnya seorang karyawan dalam hal ini bekerja di pemotong pemberi kerja, dipadankan dulu nih. Saran saya agar dipadankan NIK-nya menjadi NPWP. NIK-nya menjadi NPWP. Jadi ketika sudah diaktifasi maka dianggap terdaftar. Ketika menunjukkan NIK namun belum diaktifasi, otomatis pemotongannya akan besar karena dianggap tidak punya NPWP. Oke, terima kasih Mas Yuli. Sepertinya di chat live ada pertanyaan lagi dari Ibu Tiurma. Halo Ibu Tiurma, selamat siang. Terima kasih sudah bertanya. Jadi Ibu Tiurma ini bertanya, kalau tanggal lahir kita di DJP online tidak sama dengan KTP, itu gimana cara ubahnya? Karena NPWP-nya jadi nggak valid gara-gara tanggal lahirnya berbeda. Baik, silakan ini. Oke, Ibu Tiurma SI, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang Pak Ivan ya, data kita itu kadang ada aja yang salah gitu ya. Pada saat mungkin di pencatatan di Dukcapilnya atau misalnya pendaftaran di NPWP-nya bisa jadi terjadi kesalahan seperti ini, tanggal lahirnya salah. Nah, ini untuk bisa mengupdate-nya perlu dilakukan perubahan data. Ya, perubahan data. Kalau yang biasa dilakukan itu perubahan data ke KPP ya. KPP terdaftar. Permohonan perubahan data. Oke. Baik, jadi bagi kawan pajak yang mengalami hal yang sama seperti Ibu Tiurma, bisa hadir saja langsung ke KPP terdaftar
ataupun mungkin kalau tidak sempat bisa dikirim via pos juga formulir perubahan datanya dengan melampirkan dokumen pendukung yang akan dirubah tadi. Misalnya yang tidak sama itu adalah data tanggal lahir seperti Ibu Tiurma tadi, dilampirkan saja fotokopi KTP dan kartu keluarganya mungkin ya, dilampirkan bersama permohonan perubahan data tadi. Atau satu lagi Mas Ivan, jadi coba teman-teman pajak lihat di portal DJP, di sana ada alamat KPP terdaftar. Ada beberapa KPP yang menyediakan WA helpdesk khusus untuk perubahan data. Jadi mungkin teman-teman dalam hal ini bisa mengisi formulir perubahan data, terus men-scan data yang diperlukan, lalu mengirimkannya via WA ke KPP terdaftar. Nanti kalau misalnya di-approve oleh teman-teman di KPP terdaftar, coba lagi divalidasi, insya Allah sih bisa tervalidasi. Ada beberapa KPP yang saya tahu memang menyediakan fasilitas pelayanan via WA helpdesk kalau nggak salah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Uda Cecep dan Mas Yuli atas jawaban pertanyaan dari Ibu Tiurma tadi dan penjelasan tambahannya. Mudah-mudahan Ibu Tiur bisa segera memadatkan data-data di NIK untuk menjadi NPWP ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita ke ini deh, ke Uda Cecep deh. Jadi kan di PNK 112 itu kan memang tidak hanya menjelaskan terkait wajib pajak OP ya, tapi memang intinya kan yang harus dipadankan itu adalah NIK ya. Otomatis NIK itu hanya dimiliki oleh orang pribadi kan. Nah, jika untuk terkait alamat ini Mas Uda Cecep, jadi jika ada alamat wajib pajak yang digunakan sebagai usaha dan tempat tinggal, apakah akan terdapat dua nomor identitas tempat kegiatan usaha? Karena di lapangan terdapat alamat tempat tinggal juga menjadi alamat usaha, baik perseorangan atau badan. Oke, maksudnya ada alamat itu menjadi satu, tinggal di situ, berusaha di situ. Nah, apakah itu akan menjadi dua nomor identitas? Oke, terima kasih Pak Ivan. Ini salah satu istilah di dalam kegiatan validasi NPWP ini adalah NITKU. Jadi itu kepanjangannya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi ini mungkin perlu diberikan informasi juga ke kawan pajak semua. Kalau selama ini yang kita kenal sebagai NPWP cabang, Pak Ivan. Cabang, ya. Nomor 1, 2, dan 3. Iya, betul. Nah, selama ini memang NPWP ini berlaku untuk NPWP badan dan orang pribadi pun ada NPWP cabangnya. Nah, selama ini orang pribadi yang ada NPWP cabang itu adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya ada di beberapa tempat. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di mana kalau orang pribadi ini tempat usahanya sama dengan tempat domisili kan seperti itu. Nah, memang untuk NITKU ini hanya diberikan kepada orang pribadi yang tempat usaha dan tempat domisilinya itu berbeda. Jadi kalau misalnya domisilinya di Palembang, itu dia ada nanti NPWP yang dipadankan dengan NIK. Kemudian ternyata usahanya di sana juga, itu nggak perlu NITKU tadi. Tapi kalau misalnya orang pribadi ini usahanya di Palembang, domisilinya di Palembang, kemudian ada usaha di Kayu Agung misalnya, nah itu baru ada NITKU tadi. NITKU tadi ya. Iya, istilah baru nih Pak Ivan, NITKU ini. Jadi nggak perlu lah ya ini istri saya. Oke, terima kasih Uda Cecep atas pertanyaannya. Gimana Mas Suli? Iya, lanjut kalau gitu. Lanjut ya. Uda Cecep. Nah, bagaimana cara NPWP cabang itu dalam mendapatkan NITKU? Karena sering nih, kayak kemarin aja waktu kita sosialisasi di PMK 112 terkait nomor induk tempat kegiatan usaha ini kan nomor identitas ya, nomor identitas tempat kegiatan usahanya sempat ditanya, gimana cara mendapatkannya? Oke, nah ini juga untuk NITKU ini bagi NPWP cabang yang sudah terdaftar, Pak Dewi, itu akan secara otomatis di generate
setelah selesainya proses validasi ini di 1 Januari 2024 nanti. Pas 1 Januari 2024 Iya. hari ini ya. Ya, nanti untuk NIK untuk NPWP cabang yang sudah terdaftar itu akan tergenerate otomatis secara sistem. Nah, gimana dengan NPWP cabang baru ketika daftar itu juga sama akan di-generate oleh sistem nantinya NIK-nya. Jadi kalau NIK ini sepanjang informasi yang saya dapat nanti digitnya beda lagi. Masih nanti digitnya beda lagi seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan masuk nih dari Ibu Sri Susanti _Hasan. Jadi kalau nick-nya nggak valid, gimana Pak? Tetap 6% kah? Mungkin terkait ini tadi ya, validasi NPWP. Misalnya nih, mungkin maksud pertanyaan ibunya sampai dengan 1 Januari 2024 nih, masih nggak valid. Itu dianggap nggak punya NPWP, mungkin gitu kali ya, sehingga dikenakan 6% gitu. Begitu ya. 20% lebih besar nih tarif apa satu-satunya? Iya. Kami belum bisa memastikan itu, Bu Sri. Apakah ketika NPWP NIK dalam hal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum valid akan dikenakan 20% lebih besar? Memang maksudnya seperti itu ya? Sudah cek ya. Kami belum bisa memastikan tersebut, tapi kalau dari informasi sampai saat ini yang kami terima dari kantor pusat, ketentuannya masih tetap sama. Ketika NIK tadi belum tervalidasi, NIK tadi belum tervalidasi menjadi NPWP, maka tidak otomatis ketika dia punya NIK, maka dia tidak dipotong 20%. Karena NIK yang dianggap sebagai NPWP adalah NIK yang sudah tervalid statusnya. Makanya mungkin yang saya saya asumsikan dari program validitas NPWP yang dilakukan oleh DJP dari awal tahun ini, bahkan dari Juli 2021, tujuannya untuk menghindari itu mungkin Bu Sri. Jadi sebisa mungkin wajib pajak mulai peduli nih bahwa perlunya pemadanan NIK menjadi NPWP. Kalaupun misalnya memang masih ada kendala, masih bisa diinformasikan ke tempat KPP terdaftar. Jadi ketika masih ada kendala, informasinya sampai ke kami, KPP, ke TPT dalam hal ini, bisa kami langsung lanjutkan lagi nih kantor pusat. Ini prosesnya gimana nih? Seperti itu. Kalau misalnya memang kesalahannya bukan ada di pihak wajib pajak. Nah, mungkin ya salah satu dari cara kita saat ini ya, Mas Iban udah cecep ya. Iya. Lagian menunjukkan kepedulian WP. Iya, waktunya juga masih sangat panjang ya. Iya, tapi kadang waktu kan nggak terasa. Kayak sekarang ini udah mau pulang lagi kita. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Yuli dan udah cecep. Kita satu pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah nggak ada lagi. Satu pertanyaan terakhir terkait istri. Bagaimana? Mungkin kan luas ya sebenarnya kan. Ada istri yang menjalankan kewajiban perpajakan digabung suami, ada yang menjalankan kewajiban sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara general aja deh terkait bagaimana sih misalnya si istri ini punya NPWP istri, perlukah dia melakukan pemadanan NPWP, atau kondisi kedua dia istri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, perlukah dia melakukan pemadanan NIK NPWP? Boleh siapa atau udah masih aja? Jadi ada dua kemungkinan yang biasanya terjadi untuk penghasilan dari istri. Yang pertama itu biasanya kalau istri itu ikut NPWP suami. Ini kita masih pakai karena dulu tuh pernah ada suatu ketentuan yang bilang bahwa istri itu ikut NPWP suami. Ketika ikut NPWP suami, yang divalidasi cukup NIK suami. Seperti itu. Yang divalidasi cukup NIK suami, sehingga diproses nanti untuk pemotongan pajaknya dan sebagainya dia tetap ikut NPWP
suami. Karena di update, divalidasi data di DJP online itu terkait validasi NPWP juga ada inputan data keluarga. Data keluarga. Kita diminta untuk menginput data pribadi, data istri, dan data anak-anak. Jadi ketika nanti memang istri ikut suami, NPWP-nya cukup memakai NPWP dari suami. Kalau bisa sudah divalidasi berarti pakai NIK suami. Lalu yang kedua, jika memang NPWP istri terpisah atau pisah harta atau meminta adanya pemisahan harta seperti itu. Untuk kondisi seperti tadi, tetap data keluarga divalidasi dengan nama suami, terus validasi NPWP-nya suami tetap mengisikan nama istri dan anak seperti itu. Tetapi istri juga memvalidasi NIK-nya seperti itu. Jadi memang ada dua yang terpisah. Kalau yang gabung dengan suami, semuanya dimasukkan di data suami, sedangkan kalau yang milih terpisah atau pisah harta, datanya NIK istri juga harus divalidasi NPWP-nya. Jadi cukup jelas ya kawan pajak ya, bagi istri-istri ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yuli tadi, bagi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan validasi NIK NPWP, segera lakukan validasi di akun DJP online-nya. Bagi para istri yang menjalankan kewajiban digabung dengan suami, segera ingatkan suaminya untuk melakukan validasi NIK NPWP. Jangan sampai terlambat atau jangan sampai lewat 31 Desember 2024 ya. Karena khawatirnya terkendala nanti. Iya, jadi biasanya sudah patuh, lapor, bayar tiap bulan ataupun tiap tahun, tiba-tiba terhambat gara-gara lupa gitu kan melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Baik, kawan pajak, kita sudah menginjak menit ke-55 ya. Apabila memang belum ada yang ingin ditanyakan lagi oleh kawan pajak sekalian, kawan pajak tetap bisa menghubungi kami melalui WhatsApp, layanan helpdesk melalui WhatsApp di tautan Linktree di profil Instagram Pajak Madya Palembang ini. Nanti kalau kawan pajak sudah selesai melihat Instagram Live ini, silakan lihat profil Pajak Madya Palembang di Instagramnya, dicek tautan Linktree yang ada di profil, silakan diklik di situ. Baik, kawan pajak sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, mungkin terkait gangguan koneksi tadi. Jadi kita sempat terputus koneksi tadi. Boleh silakan Ibu Vera Indila bila ingin bertanya terkait pemandangan NPWP ataupun mungkin terkait informasi perpajakan lainnya. Oke, silakan Bu, diketik saja. Oh iya, masih. Atau mau request join Bu, boleh juga langsung bertanya, bergabung bersama kami. Udah kelihatan di sana pertanyaan. Serta PPH unifikasi. Oh, belum diatur. Oh, mungkin kalau boleh saya jelaskan terkait sertel PPH unifikasi yang harus menggunakan sertel pengurus ya Bu ya, per 1 Januari 2023 ini ya. Jadi memang di PMK di PER 24 itu untuk sertel SPT PPH unifikasi dikatakan di pasal 14-nya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2022. Tapi memang sebagai informasi Ibu Vera,
ketentuan terkait peralihan sertifikat elektronik badan untuk SPT PPH Unifikasi ini menjadi sertifikat elektronik pengurus itu masih kita tunggu perubahannya, Bu Vera. Jadi kondisi yang ada sampai dengan saat ini untuk sertifikat elektronik badan yang dengan catatan belum expire ya, Bu Vera ya, itu masih bisa dilakukan untuk melaporkan SPT PPH Unifikasi di 2023 ini. Memang nantinya mungkin sekedar informasi terkait sertifikat elektronik pengurus ini masih akan dilakukan uji coba. Bagaimana implementasinya, nanti juga akan harus ada juga ketentuan yang mengaturnya, Bu. Nah, sampai saat ini kita juga masih sama-sama menunggu terkait ketentuan tadi itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Vera Indila. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi silakan chat lagi. Kita masih punya beberapa menit lagi. Oh, Januari masih bisa dipakai, apa Februari masih bisa? Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Bu Vera, sepanjang sertifikat elektronik badannya belum expire, masih bisa dipakai sampai ada ketentuan yang mengatur berikutnya. Baik, terima kasih Pak Maman sudah bergabung kembali. Mohon maaf tadi sedikit terputus, tapi memang kita sudah di penghujung acara. Kita sudah menginjak pukul 15.01. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kawan pajak sekalian yang telah hadir di Instagram KPP Madya Palembang. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di sesi Instagram Live KPP Madya Palembang berikutnya, ataupun di kelas pajak yang akan kami adakan berikutnya. Ditunggu saja ya Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ingin mengucapkan salam perpisahan, tapi tunggu dulu, saya ada satu pantun buat kawan pajak sekalian. Jalan pedas, jelas pedas si buah cabai. Cakep. Paling manis mangga mada lagi. Artinya Live Instagram telah usai. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Ivan Suprapto. Saya Yuli Kurniawan. saya Supratman. Mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kami akan putarkan video terkait bagi Bapak yang Ibu telah melakukan pemadanan NIK NPWP, bagaimana cara login ke DJP online dengan menggunakan NIK. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Iya, ada soalnya. Ada. Enggak tadinya. Bapak tahu nih. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2 terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login.
Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia. Lalu, klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia. NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri